banget ngurusin dari awal. Kuning yang akan ngebantu, hijau tuh sebagai bergerak mobile untuk ngambil gitu loh. Nggak yang begitu datang ke pasien HPP, kan gue hijau, manggil siapa namanya, Ria, ya ada HPP, terus dia nggak ngapa-ngapain karena gue hijau tuh kerjanya mobile kan gitu kan enggak. Begitu lo dapat posisi ini, maka lo harus menata laksana awal gitu kan gitu. Jadi gue sih lebih senengnya warna udah ada di hati, itu kalau kan dibagi-bagi udah tahu di hati gitu. Ya udah aku lah pasien mulus, dia mau datang dia mah ya Allah ya punya analisa pasien tuh assalamualaikum gitu, mohon dia dia udah punya anak belum? Udah lahir normal sesa. Kenapa biar jalanan nggak rusak ya? Nggak masuk panggung. Berapa kilo? Yang pertama 3,5. Emang udah yang keberapa? 2. Mana? Udah lahiran tuh. Udah tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kemudian kata pasien usia kandungannya berapa? Hamil nanti 2 bulannya, YT anak ke-6 gitu. Masya Allah. Ada feeding dari jam berapa? Ada keluar air atau keluar Nggak ada keluar air, udah gua aja nggak dijawab. Deteksi, dia mau deteksi, mohon di TTP. Iya. Gue tuh pengen itu nanti si malu, pengen tadi si malu. Iya pakai kayak gitu. Tapi itu kalau misalnya nggak diisi semua bisa tetap bisa di-save. Bisa dibuka lagi. Iya nggak bisa dikontrol nih. Kalau udah periksa terus ada yang nggak lengkap bisa Bisa di-save. di lagi. Kalau lewat hari bisa Enggak pada hari itu bisa di-save. Itu yang menjadi gue juga menjadi poin masalah. Gue sih mau usulnya nggak bisa di-save. Kalau lewat hari Harus enggak. Jadi maksudnya teman-teman tuh kayak K1. Jadi programnya adalah ya tensinya 170/100. Iya, jadi maksudnya jadi ketika 170/100 emang PIB batasnya berapa ya? 160/110 tanpa memandang Protein. Jadi kita sekarang pokoknya udah 160/110, kita nggak memandang proteinuria ya. Iya. Pokoknya udah langsung dinyatakan sebagai preeklampsia berat. Jadi jangan telepon namanya, dok ini ditata laksana nggak dok? Gue udah pernah capek deh tadi. kemudian perhatikan tanda-tanda gejala, kalau ada shock atau tidak. Nggak ada, pasiennya bagus-bagus aja. Udah kerjain sok cepat pokoknya jangan di pasien. Itu si malu buat KIA doang atau enggak? Itu kayak itu yang buat Simpus itu dulu. yang buat kabupaten atau outsourcing dari luar. Bayar nggak? Teman-teman bayar nggak? Jadi kita puskesmas nggak bayar? Nggak, karena kalau kota Tangerang sipus apa-apanya itu dia tuh punya program dari provider luar. Jadi puskesmas itu bayar. Yang buat kombi. Iya, dari dinas itu kan itu apa yang menjadi masukan di situ itu masukan dari program-program yang ada di kesehatan. Jadi maksudnya adalah kalau saya biar kita menata laksana udah kerja. Misalkan dok, misalnya ya, kita di kesehatan keluarga, di situ kan ada pemanfaatannya ya kayak yang tadi termasuk itu ada masukan misalkan dari dokter pengen ditambahkan apa, nah itu bisa dok. Iya. Jadi maksudnya kalau saya mau adalah pakai patokan dari sini, maka semua itu harus dikerjakan pada laksana. Jadi sama kayak istri saya, dia harus berat badan, dia harus tinggi badan, dia harus cepat, dia harus apa. Tapi kalau itu nggak dikerjakan, nggak bisa di-save. Karena ada tanda-tanda yang suka pada oke, dicek lab nggak bu? Enggak dong, kata bidannya katanya dicek labnya di oknum.
dicek lab di 4 bulan misalnya. Kadang-kadang pasiennya suka kayak gitu. Pasien ke PNB atau ke klinik cek lab baru setelah 4 bulan misalnya. Bisa pasangin pus dulu ya. Harus sudah di K1 pengecualian darah udah di sini. Jadi kalau nggak selesai nggak kesini bisa di save. Jadi tak oh iya dia ternyata lupa ngapain, lupa ngasih, lupa cek apa. Termasuk cek gula darah puasa, gula darah 2 jam pertama nggak pernah dicek di sini. Jujur apa ya? Jujur aja nggak pernah dicek, berarti dicek. Pada TM1 karena jujur DM tuh meningkat banget. Saya tuh udah Sudah dipasang. Saya mau ngasih obat kejang. Nanti efek sampingnya biasanya agak panas. Nanti kalau saya kasih ibu merasa sesak, ibu bilang ya. cuman berdua. Siapa satu lagi namanya itu Yang gue sempat terus dia masuk yang di bolu. Kemudian diberikan yang tadi jam 4 gram. Jadi 10 cc. Ya, dioplos dengan dilarutkan dengan apodidin 10 cc. Dimasukkan 1 cc per menit. Di bolu. Ya, berapa mana ini? Lumayan. 5 gram buka-buki. Terus gimana? Ngapain? Di bokong langsung. Emang harus bokong langsung? Kan belum masuk. Iya, ini yang belum masuk dari bawah ya. Kan udah masuk Kak tadi. Ya, jika akses sulit jauh ya. Iya, udah akses sulit ya, aksesnya copot lah misalnya. Terus gimana copot? Apa namanya? Berikan 5 gram. Dikatakan udah 20 ya. Oh, karena dia sakit. Belum masuk ya? Belum masuk. 12 kali. Kan belum masuk itu. Infusnya kan copot kan. Masuk lagi. Yang baru. Yang baru yang baru nggak boleh. Yang lama aja nggak habis-habis. Ini boxnya Baru ya? jujur biasanya juga gitu, gue ngeliatin ada barang baru gitu. Kadang-kadang zaman dulu tuh meter gini ada pinjam punya bidan siapa. Baru semua. Terus ini kagak disegel gitu. Terus sama ini nggak disegel. Bisa buat kunci. Bisa tapi nggak dikunci. Itu baru beli. Udah berapa bulan yang lalu dong belinya? Beli waktu Lulu lagi mau tutup gitu. Iya. Dimasukin air tempat 12 setengah ya loh. 12 setengah gram. 12 setengah cc. Cara boka-boki. Boka-boki terus Masukin lagi. Iya. Info konsen kepada keluarga pasien akan menuju. Di keluarganya nih baru datang. Kenapa itu di pasiennya kejang ya? Iya, kejang 1 kali. Terus habis itu kenapa? Nifedipin sih. Bekas minumannya mana nggak ada gelas? Jadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi, begitu kita dapat pasien dengan tekanan darah tinggi,
begitu kita dapat pasien tekanan darah tinggi tanpa kita mengakses dia preeklamsia berat atau bukan, pertamanya pasti kasih difedipin dulu. Diminumnya pakai air ya? Iya dok. Bukan digerus ya? Bukan. Beneran nih. Iya benar. Beneran. Benar dok. Dua pasang selang nafas. Udah dong. Berantakan ya? Apa kan? Oh, mereka bisa pakai drillnya karena mau hari ini ya, jadi pakai drill. Kalau nggak ada drill, maksudnya plastiknya masih baru ya? Baru berapa? Sampai paketnya. Masa berapa bulan baunya masih? Suradita mana nih? Suradita sini. Coba cium deh. Coba. Bukan mulusnya, baunya. Ini kateternya ini bukan kateter. Gede ya saksinya ya? Saksinya. Emang dewasa pakai saksen segede gaban gini gitu? Biasanya keluar 500 cc aja. Nggak dicek protein dulu? Konsul dokter. Enggak, ngapain dulu? Kan tadi pasang BC. Ini? Iya. Bukan ya? Sticknya nggak ada di sini. Lemari kamar bersalin dong. Lemari kamar bersalin. Oh ada di sana. Oh yang kuning. Protein positif berapa dok? Kan Keluarin dulu sebelum masukin. Oh dikeluarin dulu gimana? Ya sama ini kan sebelum di harusnya dikeluarin dulu dok. Biasanya ya? Oh, bukan yang benernya ya, bukan ya, biasanya ya. Terus positif 3 kak protein muridnya. 3 boleh. Gitu ya. Gimana? Ada yang perlu dikoreksi? Ada yang perlu disempurnakan lah berarti disempurnakan. Apa protein urin dok? Cek protein urinnya. Urin baiknya nggak nggak bisa Kak Ir, nggak bisa tetap kebuka. Iya, katanya dari sini ya. Tadi ada yang di sini tantang ini. Apa namanya? Urin mainstream. Mainstream. Apa tuh mainstream? Tengah-tengah. Itu mau bahasa Google. Di Googling ya. Jadi gimana? Dikeluarin baru yang pas dulu, tengah keluar dipasang kateter, keluarin dulu sedikit, kemudian baru ditekuk ini, baru ditampung. Oke, siap. Ternyata nggak keluar urin. Kok mahal udah datang? Tidak bisa. Ini dok antidotum. Antidotum. Oh, suntik aja dulu. Oh, gitu. Tante-tante yang lain. Syarat. Uyun. Ya Allah. Tante Wilit yang udah praktek gimana ya? Nah, yang prosesnya buat nama prosesnya. Kalau monitoring berat nggak apa-apa sih dok. Kalau untuk dosis awal tanpa melihat dari asal pemberian endosompat. Jadi kan dari awal kan karena pasiennya kejang, jadi tanpa melihat adanya
urin yang apa-apa dikeluarkan. Iya, emang gitu. Iya bener kan, bukan nyalain dia. Pasien kejang mau pasien gak kejang, tensi 170/110. Tetap tata laksana. Kalau misalnya urin gak keluar terus, Berarti berarti tidak bisa dosis nggak maintenance. dikasih dosis Maintenance. Oke. Iya. Itu keputusan di Kabupaten Tangerang ya, Mami dulu nih. Iya. Jadi memang ada dua ikhtilaf nih, ada dua perbedaan pendapat, dua-duanya boleh. Jadi kalau di satu tempat ada teori yang pokoknya syarat pemberian MG-Sombat harus tercukupi semua. Apa aja tuh syarat pemberian MG-Sombat? Tensi Refleks patella positif, positif, RR 18, terus protein 0,5 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. per jam. Oke, Iya. sama tersedia Antidotum Seaglukonas. ya Allah yang ada ya. Terus kemudian kalau misalnya itu semua terpenuhi, kalau itu ada yang tidak terpenuhi, ada mazhab yang bolusnya juga nggak dikasih. Oke, itu yang teman-teman harus tahu nih. Jadi biar nggak usah terjadi pertumpahan darah kalau tiba-tiba teman-teman pelatihan atau pindah tugas ke kabupaten lain atau kota lain, jangan ada pertumpahan darah. Ada mazhab yang pokoknya kalau misalnya syarat pemberian MG-Sombat tidak terpenuhi, bolus juga nggak dikasih. Tapi ada mazhab lagi, bolus dikasih, maintenance tidak. Kabupaten Tangerang memakai mazhab yang kedua, bolus dikasih, maintenance nggak dikasih. Oke, jadi jangan nanti berantem teman-teman pelatihan di Kemenkes atau di Provinsi Banten atau di mana kemudian lu enggak nih harusnya gini, enggak. Ada dua mazhab. Kabupaten Tangerang menggunakan mazhab yang kedua. Oke? Oke. Terus kemudian apa lagi? Terus gimana? Udah pasiennya. Pasiennya kejam lagi. Rujuk, iya rujuk, cari rujukannya. Cari rujukan. Si jari emas ya. Terus Kejang lagi dok, diberikan MG-Sombat lagi 2 gram ya, 2 gram 5 cc dok. Diencerkan. balik lagi ya. Oh, Mbak Nisa balik lagi. Lupa Mbak Nisa lupa kan Nisa nge-carry pokok sih bilangnya cuma 2,5 Gurlah saya bilang kurang tambah. Senyum terus lah. Jadi kalau ramah nggak usah ditegur gitu. Lewat aja gitu. Kampus juga pakai itu juga. Iya pakai dok. Aku juga. Pakai semua. Jadi kalau misalnya udah ramah gak usah negur tuh kampusnya, gak usah dulu. Dok, ya deh, kampusnya buka dulu ya. Harusnya mah kita menegur semua orang atau orang mah harus kita tegur atau lihat tanda ramah kan harus negur. Itu bikin sendiri ya? Bukan sponsor bayar gitu, mikroginon gitu enggak ya? Warnanya mikroginon sekali ya? Warnanya mikroginon sekali ya? Iya kan warnanya Iya. Besti sama baju dok. Oh iya. kalau rujuk pakai si jari emas. Konsul dokter iya benar. Konsul dokter. Dokter Hanifah panggil. Gimana? Dok, ini ada pasien dok. 39.000. Dengan reklamasi dok. Tadi sudah pegang 2 kali sudah terlaksana. MG-Sombat
Kejang lagi pasti. Kamu bisa kasih DC? Kasih DC. Mana teorinya? Mana teorinya? Ada dok di perbook dok. Ada dok. Sok, Lebih besar. Bila terjadi kejang setelah pemberian dosis awal dan dosis rumah tangga sebelumnya, segera berikan 2 gram kan? Kemudian kalau kejang lagi kasih 2 gram lagi. Jadi kasih 2 gram berapa kali? 2 kali. Mana udah kasih 2 gram berapa kali? 2 kali. 2 gram udah berapa kali? 2 kali. Lo lupa ngasih 2 gram udah berapa kali? Jadi gua udah kasih 2 gram udah berapa kali? Kali. Satu kan? Tuh 1 kali kan? Orang Anissa sampai lupa, barusan lupa ngoplos baru sekali. Ya, kita ngasih 2 kali, 2 gram. Baru setelah itu jadi bukan ngitung kejamnya, ngitung berapa kali ngasihnya. Kenapa? Karena harusnya itu kan kita ngasih 4 gram. Kita sudah kasih bolus 4 gram. Harusnya dengan bolus 4 gram ini, jadi itu mikirnya gitu. Jadi 4 gram ini harusnya sudah mencukupi. Kita nggak pernah tahu berapa sih modalnya dia tuh, modalnya si ibu ini tuh berapa di dalam. Harapannya di dalamnya tuh anggaplah sudah 4 lah, udah ada di dalam darah tuh udah ada 4 gram di dalam darahnya si Neng ini tuh udah 4 gram. Jadi ketika ditambahin 4 gram, harapannya sudah 8 gram, harapannya sudah mencukupi dosis tertentu. Kalau dia masih kejang, berarti dosis di dalam darahnya belum ada 4 gram. Tapi oh ya udah, langsung ulang aja 4 gram. Takutnya dia modalnya sudah ada 2 gram. Kalau dia sudah 2 gram, kita langsung kasih 4 gram. Berarti ada dosis, langsung dikasih. Iya gitulah pokok nama. Berarti takutnya kelebihan, makanya dicicil, dikasih dulu 2 gram, harapannya sudah sampai di dosis maintenance, kayak gitu. Aku takutnya salah dosis. Tapi kalau ternyata dia masih kejang juga, berarti dosisnya masih kurang, maka mungkin dosis di dalam darahnya pasien itu dosisnya tuh emang 0 gitu loh, nggak ada. Jadi makanya kita kasih dosisnya dari kasih tadi 4 gram, kemudian dikasih 2 gram, kemudian dikasih 2 gram. Makanya setelah itu kalau dia kejang lagi, enggak, baru kemudian karena toksisnya baru dikasih dia. Fenobarbital ada nggak? Mungkin ada fenobarbital. Ada kok dok. Dia punya dulu ya. Iya itu dok. Ya bayi tapi. Baunya dia sih. Emang kalau anak dikasih fenobarbital? Dia zepam juga, dia zepam lewat pantat. Iya. Dia zepam kan mana fenobarbital tadi mana? Masa ada? Karena fenobarbital itu obat anestesi. Emang ada di sini terus ada fenobarbital. So, kue tulisan di sini aja. Mana obat? Mana di sini, mana lagi? Ayo pulpenku baru udah hilang. Emang. Bukannya jalan-jalan. Puskesmas mah nggak bakal ada fenobarbital. Nggak pernah lihat dia mah ada fenobarbital. Dia zepam nggak bakal ada. Di MOOC dan segala macam obat yang ada di puskesmas nggak akan dibilang ada fenobarbital, tante.
ketahuan gak pernah lihat. Awakal ada fenobarbital. Oke, ya sudah, udah gitu ya. Terus akhirnya dirujuk. Kayaknya kurang di sini. Ini tuh ngelihatnya dari mana? Barang-barang yang harus ada di sini tuh. Oh bukan, barang-barang yang ada di sini tuh taunya ada barang-barang ini tuh harus ada ini tuh dari mana? Maksudnya dari Checklist. dinas atau apa dari apa gitu? Dari alat pantau, dinas ngasih alat pantau itu Heeh. yang harus checklist yang obat-obatan Iya, yang harus ada yang gitu. ada di puskesmas. Mhm. Lewat apa ya juga di ini dok produknya. Produknya memang banyak. Terus secara gamblang sih dok. Obat-obatan. Enggak, jadinya maksudnya emang nggak ada kan? Nggak ada yang harus ini ada. Nggak ada Karena yang menurut saya sih ada yang kurang. dari kata langsung. Apa yang kurang dari sini? Ada. Oh, masih ada. Coba sok kalau ada masuk. Sok coba ningali ada lah mungkin bener ada kali. 16 kapter 16 limbek. Kalau saran saya barang-barang yang satu-satu seperti ini, saran saya baiknya 2 tabung O2 teh memang ada tabung itu kan yang ada di sini udah pakem semua yang satu kalau saya itu dia kalau emang ini tidak ada acuannya saran saya yang satu itu dibuatnya 2. Kenapa? Karena satu kita nggak tahu tiba-tiba yang mungkin tangan gemeter jatuh atau pecah atau apa segala macam. Ya sih, mana lagi kotak yang lain lagi mana sampai kotak yang lain lagi ya? Jadi nggak tahu jatuh atau apa atau tiba-tiba kena ketumpahan apa kena siri, maksudnya baiknya 2. Terus apa yang kurang dari sini? Kenapa saya ngomong apa yang kurang? Karena kan berhubungan sekarang pasiennya mau dirujuk. Oke, pasien ini sekarang mau dirujuk. Terus apa yang mau dirujuk? Rujuk udah disiapin. Saturasi perlu. Apa aja yang mau kita bawa dalam proses rujukan? Sebelum merujuk, selain kita bicara tadi basuh kudu, kita udah rujukan jadi emas. Apa yang kira-kira kalau saya sih senangnya itu sudah dikerjakan sama teman-teman dari awal, karena AMP yang terjadi adalah mau lihat lagi bosnya sok fenobarbital sok cek bisa cek lah sok lah sampai udah lah nggak ada nggak ada kalau ada orang nggak ada standar nah kasih fenobarbital beneran. Apalagi apa aja yang saya pernah melakukan audit AMP, salah satunya adalah kekurangannya di sini. Apa? Enggak. Apa? Apa lagi? Apa? Inform konsen, dia buat inform konsen, terus apa lagi? Monitor observasi boleh, terus apa lagi? Inform konsen apa ya? ICU sama kalau saya dijelaskan inform konsen ketiadaan ICU. Kalau saya mau udah nggak usah lama-lama pasien apa ini harus duduk di rumah sakit. Memang idealnya ibu harus dirawat di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, yang ICU, yang lucu. Tapi ya kita akan usahakan nyari. Tapi kalau misalnya ada pun belum tentu kosong. Karena kita pernah ada kejadian yaitu dia tuh rujuk jari emas dari satu rumah sakit tolak ke rumah sakit yang kedua, ketika akhirnya nyampe lah ke RSU Tangerang, lapor dulu sama DPJP, lapor DPJP terima inform konsen ketiadaan ICU NICU, telepon lagi terima inform konsen ketiadaan ICU NICU. Itu udah selang berapa lama, akhirnya kemudian kokom baru ya panggil suamina tak ayah lagi pulang ke rumah ngambil baju, ngambil apa segala macem, nunggu suaminya deui
suaminya diinform konsen, jadi panjang. Maksud saya adalah ketika ada pasien seperti ini, kita mau rujuk langsung inform konsen ketiadaan ICU. Udah kita upayakan Pak, tapi kita nggak janji kalaupun nanti rumah sakitnya ada juga belum tentu kosong, tapi kita upayakan. Udah pokoknya tanda tangan setuju dirujuk walaupun tidak ada ICU. Karena buat saya kecepatan untuk merujuk menjadi hal yang paling poin penting sekali. Kalau saya di sini akhirnya rujuk, terus apa aja yang harus kita siapkan tadi pasti satu. Apa aja yang perlu kita tahu? Enggak, kita bicara bakso kudu, saya mau arahnya adalah alat kita mau apa aja. Apa? Saya tunjukkan kok. Ini, oke. Set partus, bukan set rujukan. Set partus, kemudian set HPP, set PEB, terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Oksigen, tensi, Doppler, saturasi, apa lagi? Ambubeng. Kalau pasiennya tiba-tiba henti nafas, emergency, emang emergency kitnya ada? Mana emergency kitnya mana? Di sana lagi, diambil di mana lagi? Kamar bersalin dok. Di kaya. Emang nggak dibawa ke sini? Ini banyak kotak-kotak mana nih? Suradita bawa apa itu? Suradita ada Buah durian. Iya. Belum ada buah durian. Suradita tuh banyak durian. ada lewat doang sih. Iya, udah Dava ya. PEB, HPP, Hense, kemudian set anafilaksi. Tapi kayaknya orang Pagedangan suka makan durian. Itu makan di mana tuh Pagedangan? Di sini. Hah? Banyak durian. Iya, ini anafilaksi. Itu mau dibawa semua gitu? Gak ada apa-apa. Kenapa ini di sini? Kalau udah terbuka berarti udah dipakai. Kan bisa dibuka juga, emang bisa dibuka. Bukanya gimana? Ini bukanya gimana? Enggak, kalau ini, yang sini. Bukan, kalau kita bukanya gimana? Ini diturunin yang kuningnya dulu. Ini gimana? Buka dulu ini ya, nanti ini dibuka. Dibukanya gimana? Ditarik begini. Terus? Buka, tapi ini Bukanya gimana? Bukanya gimana? Begini. kalau ini jadi kunci enggak. Bisa kebuka soalnya. Bisa dibuka. Bisa. Bisa ya? Menghambat waktu. Enggak, biasanya kan itu kan kalau yang perlu. Permasalahan di segel buat apa? Kalau ada yang butuh nyolong-nyolong, bukan nyolong tapi butuh gue butuh apa? Oh butuh meterin, butuh atropin. Ya ntarin nanti diganti kan gitu kan? Niatnya begitu. Ternyata nggak diganti. Kasih ya kan? Oh butuh, terus butuh infus. Oh ya, habis infus udah ambil di sana, ambil satu, terus lupa diisi. Masalahnya ini bisa dibongkar tuh kan, bisa ya. Gitu bagi saya. Jadi kalau yang kayak gini gimana caranya? Ada yang punya ide? Kalau surat itu di sini Ya aja. di sini dibolongin di sini. Di Pakai sini. Iya, pakai solder, pakai apa? Just. Ini minimal 2 sih. Saya kan nanti ya. Jadi bukan ini. Oke. Kalau ini ada, tuh. Ini di sininya. Mana yang Suradita? Jadi buka dong. Mana coba aku pengen lihat bolongannya. Ada bolong dong. Bolong semua. Ada kan bolong ada. Iya. Rupanya. Ada bolong bolangannya di sini. Iya. Karena kalau gue bukan orang yang gampang percaya. Ada bolongnya kan pisau. Terus di sini. Iya. Tapi kekurangannya apa di sini? Dibandingkan teman-teman
Pisau. Iya sama nyampur dok, obat sama ini. Enggak obat apalagi yang enggak. Itu checklist. Checklist. Tidak ada. Expire. Kalau expirednya ada daftar lagi dong beda. Mana ada Kalau di bawah ada daftarnya. Kalau ini jadi cuma daftar aja. Jadi ada tanpa ada bukti nggak ada. Iya. Harusnya untuk Biasanya saya di di sini bawah ya. atau di sini kita Iya, dan bersebelahan harusnya ada. nggak ada terpisah. Iya. Ada checklist. Jadi kurang apa di sini biasanya kurang apa yang di sini nggak ada di situ juga nggak ada. Kekurangannya salah satu komplikasi dari preeklamsia berat adalah eklamsi. Oke. Satu lagi sesat. Kenapa? Edema. Maka obatnya edem paru adalah edem paru entah karena kardiogenik atau non kardiogenik, PEB atau bukan karena PEB, obatnya adalah Furosemid. jadi harusnya ada furosemid. Dua boleh dok. Dua ampul, boleh dua ampul banget. Kita langsung ini CPB loh. Resemet expired. Furosemid yang mau di sini ditambah di set yang emergency juga boleh, di sini juga dikasih dua gitu. Karena pasien harus disuntikin furosemid gitu. Saya nggak tahu apakah perlu dikasih dexamethasone atau enggak ya. Maksudnya kalau ada pasien PEB dengan preterm labor, nggak tahu nggak ada set preterm labor ya. Kan pada pasien preterm labor kan juga seminimal mungkin teman-teman memberikan pematangan paru dosis pertama. Saya nggak tahu apakah perlu ada di sini ataukah di luar, saya nggak tahu. Itu kan bukan suatu emergency. Tapi kalau furosemid emergency. Begitu pasien kemudian apalagi tadi ada yang bilang nyeletuk kalau misalnya urin nggak keluar diguyur. Ya Allah, diguyur. Makin tinggi banget. Bolus langsung 2 ampul nggak apa-apa. Bener, 2 ampul bolus. Kemarin kita dari sebuah rumah sakit merujuk pasien PEB edem paru, cuman konsul diberikan furosemid 1 ampul per 24 jam. Kurang banget. Kita harus ngasih cepet tuh 2 ampul. Biar urinnya nanti biar keluarnya banyak. Karena semakin lama pasien itu dalam keadaan edem paru, paru-parunya makin rusak. Jadi harus kita cepat keringin. Boleh IM, IV, mangga IV kita mah IV aja boleh dong. Kan udah diinfus. Mana? Gitu. Gitu ya. Kira rujuk gitu ya. Iya ya. Kalau misalkan nggak enak, di puskesmas wajib ngasih deksa dulu apa kita Wajib. wajib tanpa instruksi Yo instruksi dokter dong, nggak perlu rumah sakit. Pokoknya teman-teman kalau merujuk pada pasien preterm labor, preterm labor itu sudah pasti kasih tokolisis, kemudian dikasih pematangan paru dosis pertama, kemudian kasih antibiotik. Kalau misalnya apa ya antibiotik terserah deh teman-teman, antibiotik oral atau apa. Emang injeksi teman-teman ada? Ya udah minimal ceftriaxone kasih 2 gram pada ketuban pecah. Kalau nggak ketuban pecah kasih oral aja nggak apa-apa. Kasih clindamycin, kasih cefixime apapun. Kalau nggak ada ketuban pecah, karena patofisiologinya kontraksi preterm labor adalah ada infeksi paling sering kayak gitu. Kalau ketuban pecah, kalau teman punya injeksi kasih. Kalau teman nggak punya injeksi ya udah kasih oral aja. Seminimal mungkin kita berusaha mencegah agar tidak terjadi infeksi. Gitu. Kasih pematangan paru dosis pertama, antibiotik sama tokolisis. Tokolisisnya ya kalau teman-teman di sini nggak punya apa ya kasih infeksi. Kalau di sini kasihnya berapa? Kali berapa? Mana? Di sini ada. Ada di sini. Kalau di buku lo apa? Yang melakukan kacang sangrai yang murah meriah. Enggak, kalau gue makanya kacang sangrai aja yang murah meriah, bener. Jadi gue malah nggak suka dikasih yang kacang Garuda 2 kelinci. Gue sukanya yang merek Alfamart aja, yang murah. Buat yang sini, kalau buat daerah Jayanti, Lumbong, Cikupa, beda. Kacang bani itu mah daerah sana. Iya ada nggak tante? Ada
Iya, itu. Masa nggak ada preterm labor? Ada harusnya. Tapi dia nggak fleksibel. Ada yang preterm labor dong, atau KPD ada nggak? Jadi ada Mana coba KPD? KPD protapnya, terus KPD-nya yang preterm ada nggak? Dikasih nifedipin tokolisis seperti apa? Aku nyari tokolisisnya. Tersendiri penanganan. Apa? Antibiotik. Antibiotik mana? Sama Dexa 6 mg per Oh, itu kan dosis pertama kan? Iya. 6 mg ya. Iya. IV ya suruhnya ya. Padahal kalau yang di textbook benernya dikasihnya apa? IM. Tapi IV boleh. Nggak ada kasih tokolisisnya, nggak ada. Karena kenapa dikasih tokolisis? Karena kan kita tokolisis bukan diberikan untuk menghindari kontraksi, menghindari biar jangan lahir dulu. Iya. Gitu. Mana sih? Ada waktu dia nggak ada kasus KPD. Oh, tapi harusnya ada. Ada waktu itu kita dokter ini kayaknya pernah ada. Boleh kasih 4 kali 10 mg boleh, dititrasi kayak biasanya boleh. Tapi kalau ke Menkes dikasihnya 3 kali 20 mg. Jadi langsung dikasih 2 tablet. Karena beberapa puskesmas juga punya adalah 20 mg. Kita nggak ada ya? Kita nggak ada ya? Nggak ada IP aja dong teman-teman. Karena itu juga ini gitu. 2 tablet langsung. Iya. Oke. Apalagi udah itu. Terus apalagi? Apalagi udah ya? Udah. Lagi mau di rumah. Pasiennya mules-mules. Pas jam operan lagi. Opong sama ini selesai. Teman Suradita mana? Teman Suradita mana? Suradita. Wiwit sama siapa lagi? Widya. Terus siapa? Mutia mana? Mutia sama Indri yang mana? Oh Indri. Siva yang mana Siva? Indri sama Siva. Kalau ini siapa namanya? Irma.